Hello Dow Netizen, selamat datang di video Academy. Guys, kali ini kita akan ngebahas sebuah software editing, tapi bukan untuk diinstal di PC ataupun di HP, tapi ini melalui browser. Yap, ini adalah CapCut Online Video Editor. Kelebihan dari software itu easy access, kita bisa akses dari manapun. Dan software ini nggak butuh hardware yang gede-gede atau yang kuat-kuat banget. Penggunaan hardware-nya sangat-sangat minimal. Contohnya nih, gue bisa aja kerja lewat PC utama yang ada di belakang gue, tapi gue juga bisa pindah ke laptop gaming gue. Jadi gampang banget, bisa diakses dari mana aja. Fitur AI di dalamnya juga udah canggih banget, dan kita bisa kerja kolaborasi dari mana aja. By the way, CapCut Online ini bisa diinstal jadi shortcut ya. Jadi kalau kalian mau shortcut di wallpaper kalian, itu juga bisa. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja bahas CapCut Online. Oke, yang pertama untuk buka CapCut Online ini tinggal cari aja namanya CapCut Online seperti ini. Dan kalian akan nemuin seperti ini ya. Kalian tinggal klik aja websitenya CapCut, capcut.com nih. Dan langsung aja masuk ke dalam sini seperti ini. Dan ini gue udah hilangin file-file gue. Untuk kalian bisa lihat seberapa cepat kita naruh filenya. Gue punya file 26 MB, kita masukin jebret. Langsung ada di sini. Actually ini udah langsung bisa di drag ya. Dan ya, secepat ini guys. Dari sini gue akan masukin beberapa file gue, file Logitech lah ya. Langsung aja kita masukin dan secepat ini. Oke? Nah, ini proses yang menurut gue intuitif banget untuk browser. Karena dia ngasih preview ringan dulu, baru setelah itu dia sambil upload. Ini salah satu benefit. Oke, langsung aja. Kita akan coba untuk cutting ala-ala konten pada umumnya, yaitu ngomong, lalu ada b-roll. Misalnya gitu ya. Nah, cutting tipsnya ini aplikasi mirip CapCut pada umumnya ya. Kalau kalian lihat nih ya, secara visual juga tools-toolsnya lengkap banget. Dan ya, kita bisa langsung pakai stock media. Begitu media masuk seperti ini, kita bisa langsung cut. Misalnya di sini kata-katanya gini kan. Hello Dow Netizen, selamat datang di video Academy. Nah, mungkin harusnya berhenti sampai situ sebelum gua nengok seperti ini ya. Jadi ini kita bisa cut-cutnya pun gampang banget kayak gini, tinggal dipotong seperti ini. Atau bisa menggunakan fitur split ini. Jadi contohnya dari kiri ke kanan. Hello. Nah, sebelum kata hello, kita coba potong aja seperti ini. Ini bisa dihapus langsung. Dan klik delete. Boom. Dar, gitu kan. Begitu Academy, gue pengen masuk ke file-file ini. Misalnya ini dulu. Tet gitu kan. Nanti dibikin, kita pakai langsung audio. Misalnya itu ya. Set, kita masukin langsung ke sini. Boom, dia udah muncul waveform kayak aplikasi pada umumnya. Ini sangat bagus ya. Dan kalau kita double klik, muncul tuh basic settingnya di sini. Turunin aja, misalnya jadi 9. Nah, ini harus ganti footage kan? Nah, di sini berarti kan ganti footage-nya sambil ini aja, mainin aja gitu. Gue akan coba fast forward beberapa saat ya untuk kalian bisa lihat. Gue akan masukin filenya nih. Langsung aja. Oke, udah ya. Nah, ini kenapa gue tambahkan di atas? Karena gue pengen hambal. Karena tadi ini footage-nya berulang gitu. Kalau kalian lihat potongannya, nice. Nah, ini adalah hasil potongannya nih. Hello Dow Netizen, selamat datang di video Academy. Simple ya, potongannya cuman ngomong, lalu ada b-roll, gitu aja. Jadi cuttingnya di aplikasi ini tuh cukup intuitif. Kalian manfaatin supaya hasilnya jauh lebih optimal lagi. Lalu manfaatkan ini nih, namanya ikat ya. Artinya dia akan selalu nempel ke sampingnya gitu. Dia itu ikat ini kayak magnetik dia. Jadi bisa nempel ke kirinya kalau misalnya diaktifin. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan lihat di sini tuh banyak banget stock library. Jadi kalau kalian mau pakai ini juga bisa. Just in case kalian pengen kasih efek-efek tertentu gitu. Jadi misalnya daripada sekedar lewat gini doang, kalian bisa nih sambil masukin misalnya
footage-footage seperti ini. Nah, ini sangat memungkinkan. Ini bagusnya kalau kalian lagi ngedit tentang motivasi gitu. Di sini bisa sangat lengkap. Misalnya kata-katanya adalah rain. Nah, bisa dong masukin rain tuh. Banyak juga. Stok ini juga ada stok foto juga selain video. Jadi kalian bisa juga searching-searching di bagian ininya. Nah, selanjutnya fitur yang menurut gua cakep adalah fitur teks ya. Nah, teks ini kalau CapCut tentu aja kita nggak akan ngomongin teks basic. Teks basic akan gue kasih tahu, tapi simple aja. Contohnya kita punya tambahkan teks ini. Gue tulis nih, hai, selamat datang di Video Academy. Nah, dalam penggunaannya, opsinya, editingnya akan ada di kanannya sini. Contoh kita mau pakai basic nih. Mau settingan basicnya apa? Fontnya misalnya ganti jadi ini. Tapi kalau gue pakai yang basic aja, yang seperti biasa, seperti ini. Lalu size-nya mau seberapa, itu bisa diatur. Lalu selain itu di sini juga ada bagian preset. Nah, preset ini yang dia bikin kayak CapCut pada umumnya kan. Cuman memang secara preset ini belum ada fitur pemisahan. Karena memang dia simple ya. Pemisahan tuh maksudnya kayak ininya di setting sendiri gitu. Itu belum ada. Tapi ini aja warnanya udah elegan. 3 ini aja udah cukup. Daripada kalian pakai aneh-aneh, makin aneh lagi videonya. Nah, itu adalah settingan basic. Ditambah lagi dengan motion. Motion ini salah satu benefit dari CapCut ya. Kalau kalian pakai aplikasi lain, efek-efek kayak gini berat banget, men. Gila. Tapi ini enteng banget. Seperti itu. Nah, ini ada in, ada out, ada loop-nya. Mau seperti apa gerakannya. Tapi mari kita lupakan fitur basicnya. Karena kita udah tahu semua lah. Ini caranya cukup mudah. Yang penting kalian tambahkan aja teks ini lalu edit. Nah, yang unik adalah di sini ada yang namanya caption atau keterangan ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Mau bikin keterangan otomatis atau keterangan manual atau lirik otomatis. Nah, kalau gue akan pakai keterangan otomatis atau caption otomatis, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia of course, masukin dan bikin. Tuh, lihat ya. Dia udah mulai memproses captionnya. Nah, kalau kalian lihat tuh, lihat nih. Hello, Daun Netizen. Selamat datang. Paling ada error-error sedikit, karena kan daun netizen itu bukan frasa umum ya. Jadi perlu diedit gini. Daun netizen. Lalu, selamat datang di Video Academy. Nah, ini bisa diedit juga semuanya pakai ininya tadi, presetnya. Contohnya kita pakai yang ini. Nah, ini udah jadi nih. Selamat datang. Ganti jadi kayak gini. Gitu. Lihat. Daun netizen. Selamat datang di Video Academy. Gila ya, keren banget. Nah, ini nggak jadi, nggak usah. Karena ini kemungkinan audio bocor ya. Yang sini aja. Halo. Tuh, teksnya udah jadi. Dan teks ini unik. Kalau CapCut yang versi web ini, uniknya adalah dia ada translate. Jadi dari bahasa, misalnya bahasa Indonesia, kita masukin bahasa Indonesia, misalnya mau ke Spanyol gitu. Nah, ini bisa langsung terjemahin. Hola, daun netizen. Bienvenido a la Academia de Videos, gitu kan. Jadi dia udah bisa langsung translate gitu. Ini ajaib sih. Menurut gue ini fitur yang nggak ada di tempat lain gitu. Mungkin di versi lainnya kayak CapCut di PC atau di HP segera menyusul nih fitur. Nah, caption juga kalian bisa tambahkan animation seperti ini. Academy. Tuh, seperti itu ya. In-nya juga kalian bisa tambahkan. Selamat datang. Tapi kalau gue pengennya polosan gitu. Selamat datang di Video Academy. Gitu. Itu bisa ya seperti itu. Hasilnya bagus banget nih ya. Nah, kenapa gue nggak pakai musik jedar-jeder? Gue pengen di sini ada text to speech. Nah, ini adalah salah satu fitur kelebihannya juga. Misalnya kita tambahkan teks di sini, lalu kita bilang, sayangnya ini gue ketemunya masih bahasa Inggris ya. Mungkin next-nya bisa ditambah bahasa Indonesia sama CapCut. Tapi kita coba lihat, misalnya misalnya bilang this keyboard and mouse is so comfy. Nah, kita bisa tambahkan text to speech, which is bahasanya baru tersedia bahasa Inggris nih. This keyboard and mouse is so comfy. This keyboard and mouse is so comfy. This keyboard and mouse is so comfy. This keyboard and mouse
This keyboard and mouse is so comfy. Dia akan jadi audio langsung di sini. Jadi seperti ini misalnya. Academy. This keyboard and mouse is so comfy. Tuh, tambahin lalu teksnya jadiin kayak yang tadi warnanya. Kalian pakai apapun fiturnya langsung lihat bagian kanan karena isinya biasanya adalah membuat ini jauh lebih bagus gitu. Membuat masukin preset dan lain-lain. Dan masih banyak sebenarnya yang kayak gini-gini. Tapi gue nggak pakai ya, kecuali yang dibutuhkan banget, gue akan pakai stikernya. Misalnya untuk gambar mouse atau seperti ini. Ini tinggal drag and drop dan semuanya jadi. Tapi gue nggak pakai. Kalau kalian mau pakai tinggal drag and drop aja kayak gini. Very easy ya. Nah, salah satu keunikan dari CapCut ketika kita ngomongin CapCut adalah AI-nya. CapCut ini emang AI-nya canggih banget. Dan nggak cuma di caption doang. Ada yang namanya cutout. Jadi kalau kita klik seperti ini, ya, ketika videonya kita klik, maka di sini kan ada menu lagi kan, tadi gue bilang. Nah, kita bisa langsung memotong atau cut out. Nah, cut out ketika kita lakukan, dia akan processing. Ini tergantung videonya seberapa panjang, maka dia akan memotong videonya. Biasanya kalau videonya panjang banget, dia butuh waktu lama. Tapi kalau videonya pendek sih, pasti cepet banget. Oke, udah ke cut out. Gila banget. Ngilangin efek, roto udah canggih. Itu segitunya. Secepat ini. Tinggal kita ganti misalnya backgroundnya mau pakai foto yang kita upload sendiri. Atau kita pakai latar belakang warna yang ada di sini. Itu juga bisa ya. Contohnya, tes aja lah. Tes misalnya ini gitu ya. Tuh. Jadi kan, tentu aja ini juga bisa cut out di layer kedua. Dan jadiin backgroundnya pakai background yang ada gitu. Kayak misalnya video lain jadi background atau studio lain jadi background gitu. Lalu selanjutnya adalah transition. Nah, transition ini gue ngerasa transition yang bagus itu bukan cuma transition dari segi video seperti ini ya. Transition yang bagus itu dihasilkan dengan cuttingan yang enak gitu. Tapi kalau kalian mau pakai transisi biasa itu ada di sini. Dan ini selengkap transition yang ada di CapCut for PC. Dan no effort ya, ini enteng banget. This keyboard and mouse is Tuh, sangat-sangat ringan. Klik and drag and drop. so comfy. Waduh, cepet banget ya. Kayak nggak ada beban gitu. Lalu ada juga speed ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai speed, kalian bisa klik aja ini videonya. Lalu di sini ada kecepatan ya. Ini bisa diatur speednya jadi 0,5 misalnya, dia jadi slow motion. Nah, siapa tahu mau pakai gitu. Karena kadang-kadang footage itu kita perlu banget slow motion. Kalau nggak di slow motion ya kurang dramatis aja gitu. Overall seperti itu ya penggunaan CapCut ini teman-teman. Mudah kan? Nah, itulah dia kira-kira fitur-fitur yang bisa kita lihat di sini. Sebenarnya yang paling penting taste-nya lah ya. Bagaimana kita ngedit video kita gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa fitur tambahan. Khususnya ada di sini. Ini penting nih. Kalau kalian suka editing di dark mode, ini sangat membantu ya. Dan menurut gua lebih bagus ngedit di dark mode. Cuman karena gua mau demoin tadi, nggak bisa, gua nggak mau pakai dark mode. Pakai yang terang aja kayak gini. Nah, selanjutnya di sini juga ada shortcut. Dan kalian bisa lihat nih, kayak gini, banyak banget shortcut-shortcut yang kalian bisa pakai. Jadi nggak perlu banget harus klik-klik terus-terusan. Nah, lalu di sini juga ada mentransfer izin pengeditan. Kita bisa atur izin pengeditannya biar dipakai oleh orang lain. Lalu di sini juga ada export, dan kalau kita ekspor videonya ini HD, kualitasnya bagus banget. Kualitasnya bukan kayak yang kita lihat di sini ya. Hasilnya itu sangat-sangat detail banget. Nanti gue akan play nih, kurang lebih segini hasilnya. Di sini kita bisa ngeliat taskbarnya untuk ngeliat proses yang sedang berlangsung. Karena begitu kita ekspor, ini file kesimpan di cloud. Jadi enaknya seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi kita udah bahas CapCut Online. Gimana guys menurut kalian? Menurut gue ini sih oke banget ya. Tapi ya tetap ada minus poinnya, yaitu di internet. Kita tetap butuh yang namanya internet. Tapi orang yang kayak gue yang selalu memprioritaskan internet kemanapun gue pergi, ini adalah software atau aplikasi yang cocok banget. Menurut gue ini inovasi banget ya buat dunia editing. Karena bayangin aja, kapan lagi kalian ngedit
terus live edit dari tempat lain. Dan seperti yang kalian lihat tadi yang gue demoin, itu kita tuh bisa loh pakai AI-nya buat kerja dan itu efektif banget ya. Kayak contohnya untuk bikin text to speech atau speech to text itu juga ngebantu banget. Dan kayak efek-efek yang memanfaatkan cut out, which is ini pakai AI, itu jadi kerasa enteng banget. Termasuk transitionnya jadi kerasa enteng juga. Efek-efek juga kerasa effortless banget kalau kita pakai CapCut online ini. Dan kalau kita ngomongin user interface aplikasi ini, itu user interface-nya intuitif banget. Dan software-nya mirip banget sama software yang offline-nya yang perlu diinstal di PC itu tuh. Buat kalian yang mau cobain CapCut online ini bisa langsung aja klik link yang ada di description video ini. Oke, itu aja dari gue guys. Thank you for watching and always out of the box.